Siapapun yang melayangkan pandangannya ke arah langit pasti akan memejamkan kedua matanya dengan penuh kekaguman dan ketakjuban. Sebab terlihat jutaan bintang yang bersinar terang, semua bergerak pada garis orbitnya. Masing-masing bintang, planet, nebul, dan satelit adalah dunia yang berdiri sendiri, jauh lebih besar daripada bumi dan segala yang ada di antara keduanya, serta apa saja yang melingkupinya. Jika malam telah tiba, tengadahkan kembali pandangan kita ke langit dan kita akan melihat sinar bulan yang begitu indah. Nah, sinar bulan yang kita lihat itu membutuhkan waktu untuk menempuh jarak dari bulan ke bumi sekitar 350.000 kilometer. Karena kecepatan cahaya sekitar 300.000 meter per detik, maka cahaya bulan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk sampai ke bumi. Artinya ketika kita melihat bulan, sebenarnya bulan yang kita lihat itu bukanlah bulan pada saat yang sama. Sebab bulan membutuhkan waktu selama 1 detik untuk mencapai bumi. Paling tidak, bulan yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah bulan 1 detik yang lalu. Hal ini juga terjadi ketika kita melihat matahari. Karena jarak matahari dan bumi jauhnya sekitar 150 juta kilometer, maka kecepatan cahaya membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Artinya jika waktu itu kita melihat matahari, maka matahari yang kita lihat itu sebenarnya bukanlah matahari pada saat itu, melainkan matahari 8 menit yang lalu. Keanehan dan keterkaguman kita akan semakin bertambah manakala kita melihat benda-benda langit yang lain seperti bintang-bintang. Malah ada bintang yang berjarak sangat jauh dari bumi hingga memakan waktu 8 tahun cahaya dari bumi. Maka jika kita melihat bintang itu, sebenarnya kita sedang melihat bintang 8 tahun lalu. Sungguh mengagumkan. Bahkan dalam abad ini sering kita dengar istilah satelit atau Sputnik, yaitu kendaraan ruang angkasa yang diluncurkan menuju bulan dan planetnya di dalam kelompok matahari. Peristiwa satelit atau Sputnik itu merupakan hasil kecerdasan otak manusia sekaligus merupakan alat terpenting dalam mencapai kemajuan lahir ke arah pengetahuan dan teknologi. Lalu pada abad ke-7 atau sekitar 1400 tahun silam, kita mendengar suatu peristiwa maha hebat dari tanah Arab. Peristiwa itu jauh lebih mengagumkan dari satelit ataupun Sputnik dan benda-benda langit lainnya. Peristiwa itu dinamakan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Muhammad SAW tidak saja menembus ruang angkasa di sekitar bulan, bahkan sudah meluncur ke ufuk yang tertinggi melalui sistem planet. Menerobos ruang langit yang luas, berlanjut terus ke gugusan bintang Bima Sakti, meningkat kemudian mengarungi semesta alam hingga sampai di ruang yang dibatasi oleh ruang yang tak terbatas. Kemudian sampailah Rasulullah Muhammad SAW di sebuah tempat yang disebut Al-Quran dengan Sidratul Muntaha, sebuah ruang yang mutlak yang dinamakan Maha Ruang. Ruang inilah yang dilukiskan Al-Quran dan dia Muhammad di ufuk yang tertinggi. Quran Surat An-Najm ayat 7.